Oke, jumpa lagi di jalanan, Pak, Bu, Bro, kawan. Ya, kayak yang nonton banyak aja ya disapa Pak, Bu, Bro. Ya, selamat jumpa kembali. Kita lihat jalan-jalan lagi sambil pulang kerja, ya, sambil berceloteh, bermonolog. Ini hari terakhir PPKM level 4 yang lanjutan. Wah, aku seringnya kalau bikin video itu pas PPKM terakhir ya. Dilanjut nggak ya, bro? Atau sudah ada pengumuman ini? Saya sih belum ada update nih. Jadi menyambung apa ya, video sebelumnya yang terkait bahwa pandemi ini menguak banyak hal. Oke. Ya, salah satunya adalah terkait perpolitikan ya, terkait kepemimpinan. Ternyata setelah ada pandemi ini luar biasa ya, kepemimpinan kita itu, pemimpinan negara itu luar biasa. Perpolitikan, siapa sih yang menguasai pemerintahan ini sampai menguasai negara ini? Oligarki yang luar biasa. Jadi saya itu mau menyinggung terkait dulu tuh saat pemilu itu tahun berapa sih? 2019 ya. Saat pemilu 2019 kan sebenarnya kan sudah isu tentang bahwa pertarungan perpolitikan itu kan cuma dikuasai oleh oligarki ya. Sebenarnya dari sebelumnya sih sebenarnya sudah ada, sehingga kampanye golongan putih atau untuk tidak mengikuti pemilu ataupun pilpres itu sebenarnya cukup banyak digaungkan ya. Termasuk saya ini adalah golput ya. Banyak orang yang mengatakan golput itu apolitis. Loh, tidak. Golput itu sikap politik juga yang jelas. Golput ideologis lah, atau dia bilang bukan golput karena keadaannya, karena mungkin di mana nggak punya waktu untuk memberikan pilihan, bukan itu ya, karena memang sengaja kita tidak memilih. Saya kurang paham sebenarnya terkait peraturan ini, apakah golput itu akan dipidana gitu, apakah melanggar peraturan tertentu gitu. Saya sebenarnya kurang tahu ya, tapi sejauh pengetahuan saya sebenarnya tidak gitu ya. Lah kalau melanggar sesuatu ya terus gimana? Nanti kalau ada golput karena keadaan terus nanti dipidanakan gitu ya, dihukum kan enggak ya? Dan setelah kampanye berakhir itu kan kalau kita lihat ternyata orang-orang yang membela mati-matian pendukungnya itu kan beberapa kan kecelek. Saya yakin tidak semua kecelek, beberapa. Kenapa kecelek? Lah itu mereka bertarung politik sampai pendukungnya itu sampai wah luar biasa lah pertikaiannya itu, baik di media sosial itu maupun di dunia nyata. Tapi akhirnya ya mereka bagi-bagi kekuasaan juga. Banyak hal yang kontradiktif lah dari kampanye-kampanye dengan kenyataan, terus ya banyak gitu ya. Terus bagaimana ternyata yang terpilih ya bagi-bagi kekuasaan juga, baik dengan yang lawannya maupun dengan yang para konco-konconya. Dan kadang-kadang bagi-bagi kekuasaan itu juga tidak sesuai dengan kapabilitas dari yang memegang kekuasaan, sama pemilihan menteri dan lain sebagainya. Yang mana dulu katanya jangan milih menteri kabinet itu terlalu banyak, akhirnya banyak juga, gemuk juga. Lip service lah kalau kata BEM UI. Ya, terkait itu ya oligarki ya, dan konco-konconya itu akhirnya yang menguasai pemerintahan. Nah, akhirnya banyak yang, ya nggak banyak, saya menemukan beberapa akhirnya getun, wah mendingan golput. Wah, dari dulu sih saya golput ya, dari 2019 itu, terutama 2019. Sebelumnya sebenarnya saya juga golput juga. Mengapa harus golput sih? Mengapa golput itu begitu penting ya? Terlepas dari entah itu melanggar peraturan atau enggak, golput itu sikap politik yang harus pertama diketahui. Bukan apolitis, politik.
kita peduli, kita tidak mau menyerahkan kepemimpinan ya kepada orang-orang yang ya kita pikir tidak punya kapabilitas gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, sebelum yang kedua ini ya, kan banyak yang menyerang para golputers ini, wah ya harus milih lah, harus ikut berpartisipasi lah, pilihlah yang terbaik walaupun dari yang terjelek. Aku rasa itu bukan pilihan itu loh. Terus bilang pilihlah yang lesser evil itu. Lesser evil itu berarti kan diakui bahwa memang semua evil ya, memang semua jahat ya. Evil is evil loh. Lesser evil is evil loh. Not bukan angel ya, bukan suatu orang yang baik ya. Evil jahat ya jahat, bukan terus dia baik gitu ya. Kalau lesser evil terus baik ya enggak. Aneh. Saya kurang bisa menerima logika itu, lesser evil. Gimana? Nah, harapannya ketika golput itu begitu tinggi, begitu suaranya tinggi ya itu bisa menjadi sebuah introspeksi bahwa berarti nanti yang terpilih ini tidak terakui dong sebenarnya, wong tidak banyak yang milih gitu ya, tidak banyak ikut berpartisipasi ya. Mungkin dari sana nanti bisa ada pemantik ya untuk memperbaiki sistem politik ya, sistem pemilihan. Nah sekarang gini loh, politik partai yang ikut partisipasi kan ya itu aja, walaupun nanti dibalas yo bebas, semua bisa mengikuti. Nah sekarang gitu loh, aturannya kan luar biasa ketat. Orang biasa kayak saya punya saya dan tim gitu ya, punya suatu misi, suatu visi misi terkait bernegara, berbangsa, terus memberikan keadilan, kesejahteraan gitu, punya visi misi ke arah sana untuk demi negara, demi masyarakat yang lebih baik gitu. Tetapi kalau saya tidak punya uang ya, tidak punya modal, itu ya susah gitu ya. Kita kalah dengan partai-partai yang sudah mapan itu. Mereka itu sumber dananya luar biasa. Itu ya dari sumber dana aja kita susah untuk ke sana. Nah, sehingga yang tampil itu bukan orang-orang yang kompeten, bukan orang-orang yang punya kapabilitas yang baik gitu ya. Bisalah ditengok sejak reformasi, yang tampil itu sebenarnya itu aja. Sejak zaman Orde Baru tumbang, yang tampil di perpolitikan ini sebenarnya itu aja, tidak banyak orang baru. Kalaupun ada orang baru, mungkin ngapunten nih, mungkin ada yang bilang Jokowi ini orang yang tidak terkait dengan kepemimpinan lama, terkait Orde Baru. Oke, tapi konco-konconya saya nggak perlu sebut lah siapa yang di sekeliling Bapak Presiden sekarang ini. Orang-orang itu ya terkait dengan Orde Baru. Loh kok nggak ada orang baru? Ya, orang-orang baru susah untuk mendapatkan suara, susah untuk mendapatkan modal dan lain sebagainya dalam perpolitikan. Luar biasa, perpolitikan Indonesia sangat mahal. Bisa dicari nanti sumber-sumber di Google. Berapa sih? Perlu duit berapa sih agar kamu bisa jadi DPR? Perlu duit berapa sih kamu bisa jadi presiden? Perlu duit berapa sih kamu bisa jadi bupati agar bisa jadi bupati dan gubernur? Wow, luar biasa biayanya. Kayak saya, wah mana mungkin. Jadi presiden tuh, jadi pemimpin itu untuk atau menyalon ke jadi DPR ada 2 syaratnya. Biar bisa. Kalau kamu nggak punya, yang pertama kalau kamu harus punya uang banyak. Kalau kamu nggak punya uang banyak, kamu harus didukung oleh orang yang punya uang banyak. Nah itu yang berbahaya kalau kamu didukung oleh orang yang punya uang banyak, dan yang mendukung itu yang punya uang itu bukan orang yang baik. Yo mereka akan minta timbal balik. Dan disitulah kadang-kadang KKN, korupsi, nepotisme itu berawal. Ingin apa? Mengembalikan biaya kampanye, butuh balik modal. Kadang-kadang seperti itu alasannya. Nah akhirnya ya tadi, karena prosesnya tadi ya, dari prosesnya itu sulit gitu ya, sehingga yang terjaring itu hanya itu aja. Ya mengapa harus ikut milih gitu ya. Sebenarnya saya yakin di Indonesia ini orang baik itu banyak. Orang yang bisa memimpin, punya visi misi yang bagus itu aku rasa ada.
cuma tidak bisa tampil, susah untuk tampil. Nah, sekarang itu loh, pemasangan baliho itu yang lagi rame. Lah itu kan orang-orang ya itu aja. Yang satu anaknya si itu, ya, satu ketua umum yang dulu pernah menggulingkan pendiri partainya itu ya. Terus yang satu ya pengusaha yang. Terus saya mau buat baliho ya mana mungkin. Toh saya juga kalau punya uang nggak akan buat baliho seperti itu. polusi visual baliho seperti itu. Jadi ya kalau ada perbaikan, mungkin kita punya pilihan-pilihan alternatif, ya partai alternatif atau orang-orang yang alternatif ya, mungkin golput akan berkurang. Ya seperti itu. Apalagi ya tadi ya, saya belum menyinggung money politik. Wow, money politiknya itu juga cukup luar biasa. Nah kadang-kadang gitu, kadang-kadang yang ikut pemilihan itu juga kadang-kadang juga nggak ngerti siapa yang sebenarnya dipilih. Bisa apa yang dipilih nggak ngerti ya karena cuma money politik aja, dikasih uang, milih ini. Repot toh. Gitu. Dan setelah golput, akhirnya kan ketahuan siapa-siapa yang kualitasnya ini. Ya saya senang, aku bangga. Gitu. Tapi ada cukup aneh ini, ada orang aneh. Terutama pendukung pemerintah itu bilang gini, yuk kalian tuh golput nggak berhak mengkritik. Dasar logikanya, dasar argumennya apa sih? Terus kalau nggak golput itu nggak boleh memilih itu, wah kenapa? Gitu. Aneh ya. Mungkin negara-negara kita bersama, ini kan masyarakat, kita termasuk masyarakat, termasuk rakyat, bebas lah. Mau kita golput, mau kemarin yang milih, maupun yang memilih lawannya itu bebas mengkritik gitu. Nanti yang golput, wah kamu nggak punya, kamu kan golput, nggak ikut berpartisipasi, nggak boleh lah milih ya. Terus kalau yang milih lawan, yang milih apa ya mengkritik adalah dari lawan, nanti apa kritik terus, oh, kamu ya karena kamu nggak terpilih aja apa pilihanmu ya, sehingga kamu iso mengkritik apa solusinya, malah repot. Terus kalau yang kritik adalah orang yang apa pendukungnya, wah ya jangan kritik terus, harus didukung lah. Wah, repot. Artinya apa? Ya nggak mau dikritik. Artinya nggak mau dikritik toh. Gitu. Padahal kalau ada yang bilang gini, oh jangan kritik lah, selain kasih kritik kasihlah solusi. Loh, kritik itu solusi. Kalau ingin memberikan ingin menyelesaikan suatu permasalahan kan kita harus tahu root cause-nya. Kritik itu biasanya orang mengkritik itu menyampaikan root cause-nya. Itu sudah setengah dari solusi. Menyampaikan root cause-nya karena ini, ya itu sudah dari solusi, ya tinggal dipikir caranya gitu ya. Jangan-jangan ya pemerintah itu atau pemimpin itu tidak tahu hal yang terjadi sebenarnya root cause-nya. Ya itulah kita sampaikan. Ya itu adalah bagian dari solusi, menyampaikan kritik itu. Solusi agar kita bisa menjadi lebih baik. Menyampaikan kritik kok suruh cari solusi, ayo. Terus kalian yang dibayar sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, terus apa tugasnya? Wah, gitu. Ya, gitulah. Jadi ya, golput itu tidak apolitis ya. Golput itu sikap politik yang jelas, tidak haram. Oke, gitu saja. Terus 2024 mau golput lagi nggak? Wah ya nanti tinggal dilihat pilihannya siapa, sistemnya seperti apa. Kalau masih gitu-gitu aja ya, dan yang dipilih itu aja ya golput lagi. Oke, seperti itu dulu ngomiengnya, celotehannya. Semoga bermanfaat. Ya celoteh kok bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi, bye.